Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rifai dan Neri Rusmianingsih akan mempresentasikan tentang kurban, akikoh, haji, dan umroh. Yang pertama adalah kurban. Secara bahasa berarti at-tabayun, yaitu bau yang sedap. Kemudian syarat orang yang menyembelih yaitu Islam, berakal, sehat, mumayyiz, berdoa, serta kemudian syarat binatang yang akan disembelih yaitu binatang itu masih hidup. Kemudian binatang itu termasuk binatang yang halal. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang tajam, tidak runcing, dan tidak tumpul. Kemudian terbuat dari besi, baja, batu, dan kaca. Kemudian tidak menggunakan kuku, gigi, atau tulang. Kemudian kurban berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata koruba yakrobu, kurban wa kurbanan, yang memiliki arti dekat atau mendekatkan diri. Secara istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa sembelihan maupun. Kemudian hikmah dari kurban adalah yang pertama akan menambah cinta dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai rasa syukur pada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Kemudian menambah rasa peduli dan tolong-menolong sesama orang lain atau yang kurang mampu. Kemudian selanjutnya yang terakhir akan menambah persatuan dan kesatuan karena ibadah kurban melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dari ketentuannya hewan kurban yang pertama adalah cukup umur, kemudian domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, kambing berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima, sapi sekurang-kurangnya berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Yang selanjutnya adalah akikoh. Akikoh menurut bahasa artinya bulu atau rambut, sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak. Sedangkan menurut pendapat yang lain, akikoh diartikan sebagai menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Ketentuan hewan akikoh adalah kambing atau domba. Bagi anak laki-laki ketentuannya 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Rusmianingsih. Saya dari kelas PAIE. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengertian haji dan umroh. Haji menurut lughah atau menurut bahasa etimologi adalah al-qadsu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah terminologi berarti bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak semata-mata mencari ridho Allah. Adapun umroh menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syarak umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya. Tujuan pelaksanaan haji dan umroh menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 adalah mereka bertanya kepadaku tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya, syarat-syarat wajib haji dan umroh. Orang-orang yang berkewajiban menjalankan haji dan umroh itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu yang pertama ada Islam,
kedua ada berakal, ketiga balik, keempat merdeka, kelima mampu atau kuasa. Selanjutnya rukun haji ada 6 perkara. Yang pertama ihram. Ihram adalah berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua wukuf. Wukuf adalah berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga tawaf. Tawaf adalah tawaf haji yang disebut tawaf ifadalah. Selanjutnya syai'i adalah berjalan atau lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima tahallul. Tahallul adalah membuka ihram dengan cara menggunting rambut setidaknya 3 helai. Selanjutnya tertib. Sekarang wajib haji. Yang pertama, ihram harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah, yaitu sepulangnya dari Arafah ke Mina. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam hari pada hari tasyrik. Yang keempat, melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar jumroh tiganya pada hari tasyrik. Selanjutnya, meningkatkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram. Selanjutnya ada sunnah haji. Sunnah haji yang pertama ada mandi untuk ihram, yang kedua sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan yang ketiga tawaf khudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Dan yang keempat ada membaca talbiyah. Yang kelima bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya bermalam di Arafah pada siang dan malam. Selanjutnya berhenti di Masyarif Haram pada hari Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Yang terakhir berpakaian ihram yang serba putih. Selanjutnya ada rukun dan wajib umroh. Yang pertama ihram dengan niatnya, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Adapun wajib umroh ada 2 perkara, yaitu ihram dari miqat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Selanjutnya hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contohnya seperti ihram sebagai upacara pertama. Maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa dan nafsu, hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Dan yang kedua, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Selanjutnya, ibadah haji menambah jiwa tauhid yang tinggi. Dan yang keempat, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Selanjutnya, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia, dan Ka'bah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam Nabi sedunia. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.